Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Madani dari semester 4 Teknik Otomotif. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pneumatik. Pneumatik adalah aktuator atau perangkat mekanis yang menggunakan kekuatan udara bertekanan atau udara yang terkompresi untuk menghasilkan kekuatan dalam gerakan bolak-balik piston secara linear atau gerakan keluar masuk. Silinder pneumatik merupakan alat atau perangkat yang sering kita jumpai pada mesin-mesin industri, baik itu dalam industri otomotif, industri kemasan, elektronik, dan berbagai industri maupun instansi-instansi yang lainnya. Silinder pneumatik biasa digunakan untuk menjepit benda, mendorong mesin pemotong, menekan mesin pengepresan, peredam getaran, pintu penyortiran, dan lain sebagainya. Silinder pneumatik mungkin memang memiliki banyak fungsi kegunaan, akan tetapi fungsi dasar silinder tidak pernah berubah, di mana mereka berfungsi mengkonversi tekanan udara atau energi potensial udara menjadi energi gerak atau kinetik. Dalam pengoperasiannya, silinder pneumatik dikontrol oleh katup atau valve pengontrol. Katup pengontrol ini berfungsi mengontrol arah udara yang akan masuk ke tabung silinder. Dengan kata lain, katup kontrol arah inilah yang mengontrol berapa keluar masuknya piston. Katup kontrol arah ini biasa dikendalikan secara mekanis atau manual dengan tangan maupun secara elektris seperti solenoid valve. Pemanfaatan pneumatik dalam bidang otomotif dan industri. Beberapa bidang aplikasi di industri yang menggunakan media pneumatik dalam hal penanganan material adalah sebagai berikut: 1. Pencengamanan benda kerja. 2. Penggeseran benda kerja. 3. Pengaturan posisi benda kerja. 4. Pengaturan arah benda kerja. Sedangkan untuk penerapan pneumatik dalam dunia usaha atau industri secara umum adalah sebagai berikut: 1. Pengemasan packing. 2. Pemakanan feeding. 3. Pengukuran metering. 4. Pengaturan buka tutup door or cut control. 5. Pemindahan material transfer of material. 6. Pemutaran dan pembalikan benda kerja atau turning and inverting of part. 7. Pemilahan bahan atau sorting. 8. Penyusunan benda kerja. 9. Pencetakan benda kerja, dan lain-lain. Siklus sistem pneumatik dan aliran sinyal. Pneumatik pada dasarnya adalah pemanfaatan udara terkompresi menjadi gerak translasi pada blower atau piston. Untuk pengaplikasiannya yang banyak ini jauh lebih efisien dan praktis. Biasanya sistem punya kompresor udara dan menyimpan udara yang terkompresi dalam sebuah silinder dan melepaskannya di bawah kontrol listrik. Seringkali udara sedikit dimodifikasi dengan cara menghilangkan beberapa uap air dan menambahkan sejumlah kecil minyak yang digabungkan untuk membuat gas yang lebih ramah kepada mesin. Adapun siklus sistem pneumatiknya, udara dikompresi dari sini, terus udara mengalir ke air draper, terus menuju ke shut off valve. Ini shut off valve. Kemudian udara masuk ke regulator, terus masuk lagi ke solenoid valve, dan terakhir masuk ke air silinder sini. Jawaban nomor 4. Adapun elemen-elemen dalam penyiapan udara bertekanan. Udara bertekanan diperoleh dari kompresor, kemudian dialirkan melalui beberapa elemen sampai mencapai pemakai. Tidak menggunakan persiapan udara yang berkualitas baik dan pemilihan komponen yang sah akan mengurangi kualitas. Elemen-elemen berikut harus dipergunakan dalam penyiapan udara bertekanan. 1. Kompresor udara. 2. Tangki udara. 3. Penyaringan udara dengan pemisah air. 4. Penyaring udara.
5. Unit pemeliharaan udara Air Service Unit yang terdiri dari pengatur tekanan, penyaring udara atau filter, dan pelumas. 6. Tempat pembuangan untuk kondensasi. Ya. Nomor 5. Katup 2/2 normal atau tertutup. Ini ya. Katup pada gambar 1 di atas mempunyai 2 lubang, yaitu lubang P dan lubang A, di mana lubang P adalah tempat masuknya udara bertekanan ke dalam katup, sedangkan lubang A adalah lubang keluaran udara dari dalam katup. Katup tersebut mempunyai 2 posisi, yaitu posisi tertutup kotak sebelah kanan dan posisi terbuka kotak sebelah kiri. Sedangkan pada posisi normal, katup tersebut berada pada posisi tertutup kotak sebelah kanan, alirannya tertutup. Kemudian katup pada gambar 2 ini. Katup 2/2 normal terbuka mempunyai 2 lubang seperti halnya katup pada gambar 1, dan katup tersebut mempunyai 2 posisi, yaitu posisi terbuka atau kotak sebelah kanan dan posisi tertutup kotak sebelah kiri. Pada posisi normal, katup tersebut berada pada posisi terbuka atau terdapat arah panah dari P ke A menandakan aliran terbuka. P ke A. Gambar 3. Katup 3/2 normal tertutup. Pada gambar 3 mempunyai 3 lubang, yaitu lubang P, lubang A, dan lubang R, di mana lubang P adalah tempat masuknya udara bertekanan ke dalam katup. Lubang A adalah lubang keluaran udara dari dalam katup yang akan dihubungkan ke komponen berikutnya. Sedangkan lubang R adalah lubang pembuangan udara ke atmosfer. Katup tersebut mempunyai 2 posisi, yaitu posisi tertutup kotak sebelah kanan dan posisi terbuka kotak sebelah kiri. Pada posisi normal, katup tersebut berada pada posisi tertutup karena aliran udara dari lubang P ke A ditutup, sedangkan lubang A tersambung ke lubang pembuangan R, artinya udara yang telah melakukan kerja dibuang melalui lubang A ke lubang R. Dan yang ini gambar 4, katup 3/2 normal terbuka. Katup antara lubang P dan lubang A terbuka, sedangkan lubang R tertutup. Kan ini katup 4/2, katup yang mempunyai 4 lubang dan 2 posisi. Ini katup 5/2 ya. Katup AND. Rangkaian kontrol menggunakan 2 sinyal secara bersama-sama, maka dibutuhkan katup 2 tekanan, 2 pressure valve. Katup 2 tekanan juga disebut gerbang AND karena mempunyai fungsi logika dasar AND. Fungsi AND dapat diterjemahkan dalam bentuk tabel kebenaran seperti pada tabel 7.1. Pada tabel A dan B adalah masukan, sedangkan Y adalah keluaran. Pada saat A dan B sama dengan 0, Y sama dengan 0, artinya pada saat itu A dan B tidak ada sinyal masukan, maka tidak ada hasil keluaran dari Y. Keluaran akan ada 1 jika semua masukan bernilai 1, artinya ada masukan pada masukannya. Kemudian katup OR. Katup OR pada tabel A dan B adalah masukan, sedangkan Y adalah keluaran. Pada saat A dan B sama dengan 0, Y sama dengan 0. Artinya pada saat itu A dan B tidak ada sinyal masukan, maka tidak ada hasil keluaran dari Y. Keluaran akan ada 1 jika salah satu atau semua masukan bernilai 1, artinya ada masukan pada masukannya.
Kemudian silinder kerja tunggal atau single acting cylinder merupakan jenis silinder yang hanya memiliki satu port untuk masuknya udara bertekanan. Silinder ini menggunakan kekuatan udara bertekanan untuk mendorong ataupun menekan piston dalam satu arah saja, umumnya keluar, dan menggunakan pegas pada sisi yang lain untuk mendorong piston kembali pada posisi semula. Akan tetapi silinder ini memiliki kelemahan di mana sebagian kekuatan dari silinder hilang untuk mendorong pegas. Perhatikan gambar ini. Ini pegas. Untuk selanjutnya silinder kerja ganda. Silinder kerja ganda atau double acting cylinder merupakan silinder yang memiliki dua port untuk in-stroke dan out-stroke. Silinder jenis ini menggunakan kekuatan udara bertekanan untuk mendorong piston keluar dan mendorong piston untuk kembali pada posisi awal, menarik ke dalam, sehingga silinder ini membutuhkan lebih banyak udara dan katup pengontrol arah yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan silinder kerja tunggal. Untuk menjaga kinerja dari silinder pneumatik, maka diperlukan perawatan yang secara berkala, di mana dalam perawatan ini yang perlu diperhatikan adalah kualitas dari udara. Kualitas udara bertekanan yang masuk ke tabung silinder harus dalam keadaan kering atau bersih dan tidak mengandung air, sehingga perlu diperhatikan sistem penyaringan filter dan pengeringan dryer udaranya. Apakah dalam keadaan baik atau buruk. Kemudian kita juga harus memperhatikan pergesekan akibat pergerakan keluar masuknya piston. Dalam sistem pneumatik biasanya juga terdapat lubrikator yang memberikan pelumasan untuk mengurangi pergesekan dalam silinder. Rusaknya sel akibat masa pemakaian yang lama, lifetime, haus, atau sebagai penyebab yang lainnya akan menyebabkan kebocoran udara pada silinder. Periksa kebocoran udara pada silinder secara manual dengan cara melepas salah satu selang masuk udara. Lalu coba aktifkan silinder secara manual dan perhatikan apakah ada udara yang keluar dari pot yang selangnya dilepas tadi. Lakukan pengecekan seperti ini pada sisi yang lainnya. Dan apabila ditemukan kebocoran, maka pergantian sel harus dilakukan. Karena apabila rusaknya sel tersebut akibat haus atau tidak diganti, maka akan menyebabkan kerusakan yang lebih parah seperti scrap atau gurisan pada tabung rumah silinder. Dalam penggantian sel, kit akan lebih baik diganti semua karena sulit bagi kita untuk mengetahui baik buruknya keadaan sel tersebut. Selain itu, agar lifetime dari semua sel yang ada pada silinder tersebut sama. Terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih.